Udah lengkap? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Waalaikumsalam. Ya, silakan, cinta. Ini waktu. Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu di pertemuan ketiga. Saya belum tahu persis untuk untuk liburan itu mulai kapan, belum tahu. Tapi di beberapa kampus yang lain itu mulai libur sekitar tanggal 28 kalau tidak salah ingat. Karena ada libur bersama, entah kenaikan Isal Masih atau libur Nyepi ya. Nyepi dulu kayaknya tuh tanggal 29 itu. Hari Sabtu. Dan kita belum tahu, tapi kayaknya ada di kalender akademik, cuman saya belum bisa memastikan karena di kalender akademik itu kan belum bisa, jadi nanti ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Nah, kemudian kalau nanti memang hari Rabu depan itu masih di jadwal kita kuliah, dan bisa jadi sebagian kawan-kawan ada yang sudah mulai pulang kampung ya, bisa jadi ya kan? Jadi kita sepakati dulu, insya Allah kalau memang nanti masih di jadwal kuliah, kita akan kuliah secara daring ya, insya Allah. Jadi kalau kawan-kawan yang kemudian nanti harus pulang kampung, itu bisa pulang kampung lebih dulu. Seperti itu kira-kira nantinya ya. Baik, kita sudah masuk ke proses pengenalan hardware ataupun perangkat keras dan juga software ya. Mungkin tadi sebagian ada yang melihat saya sudah membuka beberapa tab. Ya, silakan. Terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang kita akan gunakan nantinya ya, dan kita akan praktekkan. Jadi memang kita belum bisa praktikum sampai sebelum Lebaran ini. Bisa jadi nanti habis Lebaran baru kita akan mulai praktikum. Baik, yang pertama dulu kita lihat dulu ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ini. Kemudian hari ini, nah oke. Kalau kawan-kawan melihat sekilas di situ ya, di gambar-gambar itu ada gambar chip yang terbalik. Itu kalau ini sebuah chip microcontrollernya atau mikrokontrollernya kemudian dicabut, ya kurang lebih kalau dibalik seperti itu gambarnya. Ya, jadi dulu sempat atau beberapa pertemuan sebelumnya juga sudah sempat saya singgung terkait dengan hardware yang kemudian diperlukan. Jadi waktu saya pertama kali kenal ini, saya dulu beli programmer itu 400.000 rupiah. Bayangkan saja 20 atau 30 tahun yang lalu itu. Sekitar tahun 99 atau 2000 ya. Kalau 2000 berarti 25 tahun yang lalu. Itu harganya 400.000. Kalau sekarang kalau misalkan dibandingkan dengan kurs hari ini ya, berapa 16.000 sekian, itu bisa jadi bisa jutaan jadinya. Tapi karena memang harga itu kemudian fluktuatif dan semakin lama semakin murah. Jadi akhirnya perangkat-perangkat yang dulunya harganya ratusan ribu sekarang sudah mulai bisa dikatakan bisa kurang dari 100.000 harganya. Kalau kawan-kawan nanti cek di marketplace ya, itu kawan-kawan mungkin kan ketemu programmer Arduino Uno, itu harganya ada yang 45.000, ada yang 50.000. Tapi kalau yang original bisa jadi 300-an ribu nantinya. Nanti bedanya yang original dengan yang tidak original seperti apa, nanti kawan-kawan bisa bedakan kalau sudah beli. Yang ada di tempat kita yang ini kalau tidak salah ini termasuk yang tidak original. Karena misalnya original warna PCB-nya ini, warna papan ini warnanya hijau biasanya. Kalau yang biru-biru ini keluaran Cina kebanyakan. Ya, memang harganya murah. Ya, silakan. Tapi nanti dari sisi build quality-nya ataupun bahan untuk itu dibangun itu biasanya lebih ringkih biasanya. Baik, sambil jalan ya. Mohon maaf tadi saya masuk ruangan sini terlalu lambat. Karena tadi saya berangkatnya jam 9:10. Kalau kawan-kawan lihat situ tidak ada mobil saya parkir kan? Karena mobil saya dibawa tadi sama mamahnya anak-anak. Harus ngantar sesuatu ke tempat. Ada ibu saya tadi. Jadi saya tidak, mungkin kalau yang berpatokan kepada mobilnya mungkin tidak kelihatan bahwa ada saya di situ. Tapi memang tidak ada pengumuman bahwa hari ini libur ataupun dipindah ke pertemuan online, makanya mungkin yang lain tetap masuk ya. Terima kasih ya.
Kita lanjut dulu ya. Baik, kalau misalkan nanti kita mengoperasikan mikrokontrol ini, maka kita tidak bisa kemudian langsung ujuk-ujuk nyolok USB ini ya. Nah, USB ini eh, ke chipnya nggak ada colokannya ya. Walaupun pakai Type C, ini sudah masih pakai micro USB. Itu ke chipnya ini nggak ada colokannya. Makanya kemudian untuk bisa menjembatani antara kita, kemudian laptop kita dengan juga microcontrollernya itu kemudian perlu namanya programmer. Kalau dulu namanya zaman saya itu namanya downloader. Sudah beberapa kali saya sampaikan terkait dengan penamaannya. Tapi sekarang eh, namanya programmer. Dan kalau misalkan nanti kita mau program, kita mengupload programnya ya. Jadi setelah nanti kita klik tombol uploadnya, kemudian nanti dia akan memberikan atau melakukan proses kompilasi. Bahasa Inggrisnya compiling ya, compiling. Bahasa Indonesianya kompilasi. Baik, kita lihat lagi, sekali lagi kita perlu programmer ya. Nah, kemudian sebelum kita melihat programmernya, ini banyak sekali merek-merek mikrokontroler yang ada di pasaran. Saya pertama kali kenal itu mereknya Hitachi kalau tidak salah ingat ya. Tapi waktu itu untuk lomba di ITB. Jadi tahun 99 kalau tidak salah ingat ya itu ya, ada lomba perancangan aplikasi mikrokontroler itu di ITB tahun itu. Saya dan kawan-kawan saya itu ditunjuk oleh kampus untuk kemudian mewakili di prodi kami itu dari Fakultas Teknik. Nah, untuk kemudian ikut serta di lomba itu. Walaupun tidak menang, tapi kami diberi banyak banyak modul-modul apa namanya mikrokontroller, tapi bukan modul hardware-nya ya, modul apa namanya bukunya, kayak seperti apa namanya kayak manual booknya itu. Nah itu yang dulu diberi oleh panitia di ITB. Jadi waktu itu memang kami merancang sistem untuk mengontrol rumah jamur merang. Ada yang tahu jamur merang? Kan ada yang tahu jamur kuping gitu ya, jamur kuping, jamur kancing ya. Pernah makan jamur kancing? Jamur kuping? Pernah? Ada yang pernah? Muhajir? Pernah ya? Yang kalengan itu biasanya. Tapi kalau yang dijual di pasaran tuh kebanyakan jamur kuping kalau tidak salah ingat. Nah itu enak kalau misalkan kalau misalkan digoreng atau dibikin sayur misalnya. Nah waktu kami dulu, karena di Yogyakarta itu dulu ada namanya pembudidaya jamur merang. Jamur merang itu dia tumbuhnya dari bekas jerami ya. Jerami tahu ya? Kalau orang habis namanen padi itu kan, batangnya itu kan jerami itu. Biasanya kan kalau di tempat-tempat lain digunakan untuk pakan kuda, pakan sapi, atau pakan binatang-binatang ternak lainnya. Tapi kalau di Jogja itu sebagian lagi digunakan untuk menumbuh kembangkan atau mengembang biakan jamur merang namanya. Nah dari situ kemudian kami berkunjung ke tempat pembudidayaannya itu kemudian bertanya, dia harus dikondisikan dalam kondisi sekian, kemudian nanti di setiap sekian waktu kemudian disiram dengan ada penyemprotnya air segala macamnya. Kemudian kalau misalkan dia kepanasan harus di blower atau ditarik anginnya atau dikipasi. Nah itu yang kemudian kami rancang untuk dibuatkan sistem kendalinya atau sistem kontrolnya. Waktu itu ya, waktu tahun gitu. Silakan. Nah tapi memang mungkin waktu itu kami masih sangat terbatas terkait dengan ilmu dan juga informasi terkait dengan mikrokontrol itu. Akhirnya uh, jadi hanya sekedar ikut sebagai peserta saja, tidak kemudian didanai. Karena waktu itu kalau misalkan idenya bagus, kemudian mungkin idenya bagus, tapi ternyata dari rancangannya yang kami tidak terlalu tidak terlalu kenal gitu. Jadi kemudian kalau yang detail itu kan misalkan sensornya dihubungkan ke pot mana, ke pin mana dari sekian banyak pin yang ada di sini. Misalkan ada sekian, ada 50-an sekian pin, itu dihubungkan ke pin mana. Misalkan ada sensor suhu atau sensor kelembapan lagi ya. Kemudian nanti kalau si kipasnya dihubungkan ke pin mana. Kemudian kalau itu ada blower atau sprayernya, sprayer airnya itu dihubungkan ke pin mana. Itu kami tidak sedetail itu waktu itu. Jadi asal rancang dalam bentuk blok diagram saja. Karena yang didanai oleh ITB waktu itu kemudian yang detail. Dan rancangan yang harus dibuat harus menggunakan microcontroller merek Hitachi kalau tidak salah dulu ya. Sekarang mungkin sudah masih ada tetap kayaknya Hitachi itu, tapi tidak jadi tren hingga sekarang. Yang nanti jadi tren itu yang mereknya Atmel nanti. Dan termasuk itu juga yang saya gunakan dulu untuk keperluan penelitian di S1 dulu. Nah, ini sekian banyak merek ya. Oh, ya, ini lupa nih saya. Masih ada warna birunya, mohon maaf nih ya. Nomor 20 itu masih biru. Lupa saya mengganti. Lupanya kelewat.
Nah, di nomor 3 itu ada namanya Atmel. Nah, kalau kawan-kawan kemarin itu sempat ngutak-atik, bukan ngutak-atik ya, maksudnya masuk ke BIOS, kemudian nanti lihat di situ ada chip BIOS-nya yang tadi atau yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa itu adalah chip mikrokontrolernya. Bisa jadi mereknya Intel. Intel ya. Jadi Intel sekian serinya itu adalah mikrokontroler yang kemudian menyimpan uh, sistem operasi BIOS kita, basic input output system dari entah itu laptop, entah itu PC. Kalau misalkan di situ juga ada di LCD projector ya, ada microcontrollernya juga. Tapi yang di laptop kita biasanya mereknya Intel, entah itu AMD atau yang lain. Nah, beda lagi dengan prosesornya. Prosesornya kan ada juga yang pakai Intel, ada yang juga AMD atau yang lain. Dan bisa jadi juga dengan merek-merek yang ada di sini ya. Ini ada beberapa merek lagi. Tapi nanti yang akan kita gunakan itu bukan kebanyakan lagi. Sementara ini kita menggunakan satu merek itu yang Atmel ya, Atmel. Kenapa Atmel? Nah, itu dia. Kenapa pilih Atmel? Nanti kita lihat. Ini ya, banyak lagi ya. Nah, yang di nomor 38 itu adalah juga salah satu dulu merek mikroprosesor atau mikroprosesor ya, bukan mikrokontrol zaman dulu. Itu yang kemudian kami gunakan atau digunakan oleh lab digital waktu saya S1 itu untuk kemudian di program. Jadi kami dulu tidak tahu mikrokontroler, taunya mikroprosesor yang kemudian juga bisa diprogram. Namanya Zilog. Dulu Zilognya seri 80, makanya itu terkenal Z80. Di sini yang biasa ngotak-atik itu juga ada Pak Romi, Rizar Romiardi. Nah, Pak Romi ya. Beliau itu angkatannya di atas saya kalau waktu kuliah di Jogja dulu. Jadi itu kakak kelas atau kakak angkatan lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau juga kalau ditanya Zilog paham. Karena apa? Karena dulu memprogramnya tidak semudah sekarang. Kalau sekarang bisa diprogram dengan gampang dari laptop ya. Bahasanya juga bahasa C. Kalau dulu namanya bahasa hexa kalau tidak salah ya ini ya. Kode-kodenya itu kode hexa. Hexadesimal tahu? Tahu hexadesimal? Iya, iya tuh yang oh iya. Satunya tuh si Ika ya. Saya bisa ketukar kalau tahu ya, hexadesimal kan dari biner, kemudian ada biner apa ini biner apa? Silakan. Habis biner apa? Okta, desimal ya, habis itu baru hexa. Nah itu, jadi waktu itu pakainya kodenya hexadesimal. Jadi kalau misalkan kita mau menyalakan lampu satu saja itu kodenya bisa 3-4 baris. 3E sekian, 4E sekian, 4C sekian, baru nanti datanya berapa. Nah tapi kalau nanti kita di sini ya, itu tidak serumit itu lagi. Lebih simpel, hanya saja memang dia pakai bahasanya bahasa C nanti. C biasa ya, bukan C yang lain. Nah, sebenarnya nanti bisa juga pakai Python. Nah, kalau nanti ada kesempatan, insya Allah akan saya ajak juga pakai MATLAB. Karena kan kalian sudah terbiasa pakai MATLAB kan? Walaupun MATLAB-nya MATLAB. Nanti kalau misalkan itu trial, install lagi ya pakai email yang lain ya. Pakai email yang lain. Trialnya kan hanya 1 bulan. Karena sampai sekarang itu kita belum dibelikan license-nya. Itu ada kalau di semester yang lalu itu sekitar 600-an ribu ya. Saya lupa itu dolar di semester lalu itu berapa, mungkin 15 ribuan. Sekarang kan 16 ribu lebih kan dolarnya kan. Oke, itu ya. Jadi tadi yang nomor 3 untuk nanti yang akan kita gunakan. Kemudian dulu waktu saya belajar itu ada tadi sebentar. Hitachi ada nggak di sini ya? Malah nggak ada di sini ya Hitachi ya. Lepas ya. Oh ya, malah nggak ada di sini Hitachi-nya. Jadi ini mungkin yang terkenal dulu Hitachi itu yang kemudian menyponsori untuk kemudian ada lomba di tahun itu ya. Baik, ini ada merek-merek yang lumayan terkenal. Nah, kemudian yang nomor 3 tadi ada PIC, ini masih ada sekarang. Intel juga masih ada, Motorola masih ada, dan yang kita gunakan yang ini ya, si Atmel. Kita akan gunakan ini. Karena apa? Satu, dia harganya paling murah di pasaran. Sementara ini ya, sementara ini. Jadi dari tahun saya mulai kenal mikrokontroler tahun 99 itu kalau tidak salah sampai sekarang itu Atmel itu masih bertahan. Bayangkan sudah berapa, mungkin 25-26 tahunan ya dia sudah bertahan. Sampai sekarang masih. Jadi sebenarnya ada yang Intel, saya punya tapi saya tidak bawa. Si Arduino ini
tapi namanya bukan Arduino ya. Aplikasinya dia pakai Arduino nanti, tapi merek dari si papannya ini itu dia namanya Intel Galileo. Nanti insya Allah kalau misalkan saya ingat saya bawa Intel Galileo-nya. Itu intinya microcontrollernya atau SoC-nya mereknya Intel. Intel Quark namanya nanti. Mungkin nanti ada di slide sini ya. Kalau yang ini Atmel ya. Jadi bedakan nanti antara merek secara keseluruhan si papannya ini, kemudian dengan softwarenya, dengan chipnya, nanti ada perbedaan atau ada spesifikasi tertentu. Makanya kalau nanti kawan-kawan melakukan penelitian, nanti kan biasanya diminta tuh, terutama Pak Ruslan biasanya kalau yang menguji. Coba tuliskan spesifikasi hardware yang digunakan, itu dan kemudian kalau terlalu banyak, itu diminta oleh Pak Ruslan dilampirkan di bagian belakang. Nah, jadi kalau Pak Ruslan sedetail itu biasanya minta. Kalau pas siapa lagi ya? Ya nanti itu ada beberapa ciri khas ya kalau kawan-kawan dosen itu kemudian menguji. Ada yang sukanya minta ini, ada yang sukanya minta ini. Ada yang kemudian kalau misalkan menguji pasti minta itu gitu loh. Atau kebanyakan yang diminta adalah bagian itu. Kalau Pak Ruslan karena beliau berutak-atik di hardware itu ya kebanyakan. Biasanya beliau minta itu manual usernya ataupun datasheet ya bahasanya datasheet itu kemudian harus dimasukkan di bagian lampiran di belakang. Nah itu kalau misalkan kawan-kawan misalkan saya pakai Intel Quark tadi ya yang sekian ini serinya, maka itu harus dimasukkan di bagian belakang atau di bagian akhir dari laporannya itu terkait dengan spesifikasinya. Dia pakai tegangan berapa, kemudian memorinya berapa, segala macam ada. Bahkan waktu di semester lalu atau semester sebelumnya lagi itu ada mahasiswa yang skripsinya itu sampai 400 halaman. Ini apa sih isinya? Karena hampir satu rem ya kan, satu rem itu berapa? 500 ya. Jadi dia beli kertas tuh banyak satu box. Ngapain beli satu kertas banyak gitu? Untuk nyetak, Pak. Kenapa sebanyak itu? Kayak saya lihat skripsinya gitu kan. Kok banyak sekali? Kenapa? Ternyata ini karena diminta oleh Pak Ruslan untuk memasukkan semua apa namanya spesifikasinya tadi, maka dia masukkan semua. Saya bilang jangan semuanya, yang penting-pentingnya aja. Akhirnya dikurangi. Akhirnya sekitar 100-an halaman aja ini apa namanya skripsinya. Dan kertasnya akhirnya dihibahkan karena saya sudah beli Pak, sudah saya hibahkan aja ke kampus gitu. Akhirnya saya simpan itu di Banjarmasin. Karena satu box kertas 80 gram itu mahal ya harganya. 80 gram A4 itu. Nah, jadi yang kita akan gunakan adalah merek ini ya, Atmel, Atmel atau Atmel. Kayak Atmel sih orang biasanya nyebutnya. Nah, sekali lagi dulu harga chip itu yang sebesar ini ya, dua kalian ini besarnya kurang lebih, pinnya 40, itu harganya dulu 40.000 zaman ya 25 tahun yang lalu. Sekarang sudah kayaknya kurang dari itu deh harganya, lebih murah, mungkin 25 ribuan. Tapi dapat sudah yang lebih tinggi speknya ya, kalau yang itu kan masih yang spek awal. Baik, jadi si microcontroller ini yang dari Atmel nih ya, nanti ada seri-serinya macam-macam. Kemudian itu biasanya tergantung dari ini beberapa hal terkait dengan memori, kemudian dia nyimpannya pakai apa. Kemudian ada yang pertama kali saya kenal ini biasanya disebut sebagai keluarga dari MCS 51. MCS artinya microcontrollers, serinya belakangnya 51. Nah, ya. Jadi nanti macam-macam. Nah, di SIMIK Banjarbaru itu pertama kali pakai AT89C51. Kemudian nanti naik sampai juga ke AVR. Nah, jadi AVR itu apa? Itu juga sebenarnya microcontroller tapi serinya AVR. Jadi dia naik dari keluarga MCS ke keluarga AVR gitu. Dan itu di SIMIK Banjarbaru punya. Tapi saya belum sempat kemudian masuk lagi ke ruangan yang menyimpan itu di Banjarmasin. Karena ruangannya sudah tidak lagi di situ saya. Dulu saya berada di ruangan situ, di ruangan dosen. Jadi ada lemari saya disediakan khusus untuk menyimpan peralatan-peralatan ini. Alhamdulillah masih bagus. Maksudnya masih bagus. Tapi saya tidak bisa memprogram karena komputernya sudah terlalu ini ya, sudah tidak karena dulu kita pakai colokan apa namanya parallel port dulu namanya. Kemudian kita pakai serial port juga. Sedangkan komputer-komputer sekarang kan paling banter itu adanya USB. USB-nya juga sudah dikecilkan jadi USB Type C gitu kan. Untung laptop saya masih ada USB Type A-nya. Kalau sudah tidak ada tuh saya kesulitan menyolok macam-macam itu. Itu dia juga sudah pakai extended ini ya, extended USB Type C-nya. Jadi saya nyolok kabel internetnya situ, nyolok receiver mic-nya, kemudian nyolok satu lagi itu menancapkan mouse yang ini saya pakai
mouse wirelessnya untuk scrolling, bukan scrolling di itu ya, YouTube Short atau IG Feed atau apa. Ini scrolling di sini. Baik, kita lanjut. Nah, ini nih ya. Sebenarnya saya ingin membahas ini, tapi waktu kita terbatas. Nanti saya silahkan di ini lagi ya. Oh ya, kemudian kalau terkait dengan tugas kemarin, itu saya belum buatkan linknya, saya lupa. Nanti saya buatkan insya Allah linknya. Jadi kawan-kawan bisa mengumpulkannya lewat situ ya. Tidak harus dikumpul sekarang ya, nanti ada linknya. Saya lupa. Kemarin habis nyeting upload materinya, itunya yang saya tidak ingat. Baik, kita lihat dulu. Ada keluarga MCS yang masih pakai seri ini ya, Complex Instruction Set Computer. Biasanya kita sebutnya CICS. Jadi ini pakainya bahasanya bahasa rakitan namanya, atau assembly. Jadi belum pakai bahasa C. Kami dulu waktu pertama kali membawa ini juga, waktu saya bawa ke Sinik Banjarbaru juga kita pakai masih bahasa assembly. Jadi diketik di notepad, tahu notepad ya? Tahu kan notepad kan? Nah, diketik di notepad, kemudian nanti dibaca, filenya disimpan .h51. Mohon maaf saya tidak punya spidol untuk menulis. Ekstensinya kan macam-macam kan, kalau gambar itu ada JPG, PNG, ada BMP. Nah, oke. Pinjam ya anu ya, Sinta ya. Jadi filenya itu misalkan kita simpan latih gitu ya. Latih kemudian .h51. Nah, saya lupa terus minta ke prodi, saya pinjam dulu ya. H51 belakang. Nanti setelah dikonversi kita simpan ya. Kalau notepad kan belakangnya TXT ya kan? Tapi jadi kita harus save as, karena kalau misalkan kita simpan seadanya dari notepad itu dia otomatis ekstensi filenya adalah TXT. Maka kita save as menjadi .h51. Setelah itu kita kemudian ngeload, ada aplikasi bawaannya yang kemudian kita load .h51-nya, kemudian dia akan mengkonversi ke file hexa. Nanti filenya berubah menjadi, dia setelah dia compile ya, di compile nanti latih.hex gini. Kemudian baru kita konversi lagi. Jadi ada beberapa kali proses yang harus kita lakukan. Nanti belakangnya ekstensinya jadinya bin. Nah, file bin ini yang kemudian akan dikonversi lagi menjadi file bahasa mesin. Nah, itu yang kemudian mereka langsung, bukan mereka, maksudnya si hardware-nya itu, si downloadernya uploadkan ke microcontrollernya. Jadi yang kita lakukan hanya sampai bin-nya saja. Setelah itu bin-nya itu dikonversi ke bahasa mesin, itu yang kita tidak paham. Kalau bahasa file binarnya itu masih kita bisa lihat angkanya 0101 di dalamnya. Tapi kalau sudah bahasa mesin, mungkin tidak semua orang paham. Termasuk saya juga tidak terlalu paham atau tidak paham sama sekali terkait dengan bahasa itu ya, bahasa mesin. Nah, ini dulu yang digunakan di Sinik Banjarbaru hampir semuanya ya, hampir semuanya ini. Jadi ganti-ganti dari awal 89C51, AT itu maksudnya Atmel ya. Dia karena mereknya Atmel jadi depannya AT. Dari C51 kita bisa beli lagi C52, itu kaitannya nanti dengan ROM-nya. Dia ROM-nya ada yang 1 kilobyte, satu di drive itu menyatakan ROM-nya, kemudian bertambah jadi 2 kilobyte. S51 itu 1 kilobyte, tapi dia bisa nanti diprogram dengan model in system programming. Nah, itu apalagi nanti kapan-kapan ya. Karena ini sudah yang model yang lama, jadi kita mungkin tidak terlalu banyak. Nah, 89C51 C2051, oh iya. Nah, saya kemarin kan sempat janji, tapi insya Allah saya katakan gitu. Ada remote yang kemudian dibuat dari 89C2051. Nah, itu di Sinik Banjarbaru juga punya dulu. Kita lengkap dulu punya peralatan itu ya untuk praktikum mikrokontrol ini. Karena itu jadi andalan kita ya, termasuk PTS yang menyaingi Poliban lah kalau soal seperti ini ya. Karena waktu itu juga orang-orang Poliban belinya kebetulan ke saya, salah satunya programmer itu. Waktu awal-awal saya mengajar itu kan, sebelum saya mengajar, saya jualan ini, jualan program downloader ini. Jadi selain jualan perangkat komputer, itu saya juga jualan perangkat mikrokontroller ini. Jadi dosen-dosen Poliban itu banyak yang juga beli perangkat downloader itu dari saya waktu itu. Kenapa saya tahu? Kemudian karena mereka beli dari kami, kemudian mereka juga gunakan itu untuk memprogram mikrokontrollernya. Lanjut lagi ya kita ya. Nah, kemudian kita juga pakai ini nih, AVR nih. Jadi AVR ini tidak serumit kalau bahasa programnya, dia sudah mulai nanti pakai bahasa C. Tapi juga kita tetap nanti harus, saya lupa ekstensi belakang filenya ya kalau misalkan kita memprogram itu. Tapi kalau ternyata sudah C belakangnya.
Kemudian nanti kawan-kawan bisa baca ya, karena waktu kita terbatas, jadi saya agak sedikit mempercepat proses untuk memperlihatkan slide-nya ini. Nah, ini ada beberapa seri yang ada di AVR sini. Yang kita gunakan yang ATmega ya, yang saya beri warna hitam yang sini. Nah, dia sudah mulai pakai kata-kata ATmega. Nanti juga yang akan kita gunakan di sini. Ini ATmega. Ya, ATmega 128, ada yang ATmega 256, ada yang ATmega 328. Jadi 168, 328, 256. Jadi ini sudah termasuk keluarga AVR ya nantinya yang akan kita gunakan. Nah, dulu yang kita gunakan pertama kali untuk seri AVR ini adalah yang ATmega 8535. Itu sudah pakai bahasa C dulu kita gunakan. Kemudian yang berikutnya ATmega 168 itu juga masih yang ada di sini itu adalah yang 328. Jadi saya tidak bawa papan ataupun programmer yang pakai microcontroller 168. Yang ada di sini ya, yang ini adalah ATmega 328. Yang ini ATmega 256. Jadi dari 256 itu sudah kawan-kawan tebak kira-kira ada berapa memorinya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada sekian. Nanti kita akan lihat secara lebih detail lagi ya spesifikasi dari microcontrollernya. Baik, jadi yang ATmega 256-nya tidak atau belum saya tulis di situ. Ya, baru yang saya tulis adalah yang 328. Mungkin kelewat saya menulisnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sekali lagi tadi kita perlu programmer ya untuk kemudian menerjemahkan apa yang kita ketik, terutama yang dalam bahasa C, kemudian baru nanti akan diterjemahkan ke bahasa hexa ataupun bahasa yang lainnya, terutama bahasa mesin untuk di-download atau di-uploadkan ke chip microcontrollernya. Nah, kalau dulu namanya sekali lagi namanya downloader. Kemudian berganti ke ISP, in system programmer. In system programmer. In system programmer itu dulu karena kita awalnya ya menggunakan apa namanya? Parallel port. Coba di search si saya lupa namanya. Lupa lagi. Siapa nama? Hah? Matthew. Nah, Matthew tolong coba di sini aja ya, saya ke depan aja. Kita search di sini ya sambil lihat. Biar tahu parallel pot di ini seperti apa. Ini softwarenya. Nanti kita akan cerita softwarenya. Kita cari dulu. Nah, ini dia. Dulu colokannya seperti ini ya. Ini Copilot yang jawab nih. Atau kita lihat di Wikipedia ya. Nah, ini keyboard zaman lama nih. Dulu kami menyebutnya konektor DB25 nih ya. Karena dia ada 25 pin di sini. Ini yang dulu digunakan untuk kemudian kita memprogram microcontroller melalui programmernya itu tadi. Ini colokannya nih. Ini IBM PC kalau zaman-zaman dulu ya. Ini saya yakin tidak ada satupun dari kawan-kawan sekalian yang laptopnya ada colokan ini lagi, nggak ada. Kecuali yang pakai PC ya. Ini kebetulan di tempat kita nggak ada PC-nya. Saya kurang tahu apakah PC yang di atas di lab itu juga masih menyediakan ini karena beberapa printer yang dot matrix yang bunyi-bunyi ngring itu masih pakai colokan ini. Coba kita lihat lagi ya, ada lagi yang satunya. Jadi setelah pertama kali Steamik itu pakai downloader yang pakai parallel port ini, kemudian kita pakai lagi yang menggunakan serial port. Serial port. Salah DB9. Nah, ini. Jadi colokannya sudah lebih kecil ya. Kalau tadi 25 pin, habis itu ganti ke yang ini. Pinnya hanya ada 9. Nah, ini. Saya yakin juga di laptop-laptop kawan-kawan itu tidak ada yang menyediakan ini lagi. Termasuk juga kawan-kawan yang lagi update status yang lagi ketahuan di sebelah situ. Saya ngeliatnya ke situ tapi sebenarnya ada di situ. Ya. Ada nggak yang laptopnya masih ada colokan ini? Saya yakin nggak ada deh.
Nah, habis itu kita lihat lagi ya. Jadi mungkin gambarnya kurang lengkap tadi. Ini saya klik sini aja ya. Nah, kemudian kita pakai ISP. Nah, habis itu kita pakai, tapi ini sebenarnya masih pakai pot ini ya. Nah tadi, ini masih pakai pot ini, tapi kemudian sudah di apa namanya? Sudah di ringkas untuk pinnya itu pakai ini. Namanya ISP header. Sebenarnya ISP header ini masih ada sampai sekarang. Itu ada di sini kalau tidak salah ingat ya. Nih. Ada berapa pin tuh ya? Ada 6 ya. Itu yang terutama yang 6. Ada yang 6, ada yang 10. Yang di sini disediakan yang 6 pin. Ya, silakan. Jadi walaupun mikrokontrolernya sudah seri-seri terbaru sekarang yang ini misalkan ya, itu ISP itu masih disediakan karena itu mengakomodasi yang model lama-lama gitu ya. Jadi kita masih pakai programmer yang lama misalkan atau colokan serial yang lama itu masih bisa. Dan kadang-kadang kita berkomunikasi ke perangkat luar juga masih menggunakan ISP pin itu. Nah, jadi itu ISP pin in system programming ya. Ini jadi dari ingat ya, dari kita dulu di 2004 kalau tidak salah. Jadi saya pertama kali ke Steamik itu 2004, itu sudah pakai yang parallel port yang ini tadi. Atau masih pakai parallel port. Jadi kita belum kenal USB itu. Kemudian kita berganti ke sini. Nah, ini ganti ke sini. Kemudian kita berganti ke yang sini, itu bertahan sampai sekarang dan seterusnya habis itu ke USB. Nah, jadi yang si Arduino Arduino yang sekarang itu tidak ada lagi yang kemudian pakai tapi pakai SP ini dia masih masih sanggup ya. Maksudnya masih sanggup, masih disediakan. Tapi berikutnya dia tidak lagi menggunakan itu karena dia sudah punya namanya di sini. Di sini ya. Ini namanya USB controllernya ada di sini. Kalau yang ini dia pakai USB controllernya ada di sebelah sini kalau tidak salah. Chipnya nih. Jadi dia menjembatani antara USB ini ya, USB Type B ini, kemudian dengan si microcontrollernya ini pakai USB controller sini. Jadi si programmer itu biasanya rusaknya salah satunya adalah selain di chip microcontrollernya juga di USB controllernya di sini. Nanti ada keterangan kalau misalkan pas kebetulan kita pasang kemudian dia tidak detek segala macam, itu bisa jadi ininya yang rusak. Maaf nih, chip yang kecilnya nih. Ini ada di sini USB controllernya. Ini bukan microcontroller modul ya, ini modul I/O yang saya pegang ini. Yang microcontroller itu dua ini. Kita akan lihat nanti gambarnya juga di situ ya. Nah, akhirnya dari saya tidak ingat persis sejak kapan kemudian kita pakai USB portnya untuk kemudian memonogram dari si microcontroller itu. Bisa jadi dari tahun 2008 atau 2009 itu sudah mulai bergeser lagi ke USB. Nah, akhirnya 2011 itu kita atau 2012 kalau tidak salah ingat, itu kemudian berganti ke Arduino. Jadi Arduino itu di SIMIK Banjarbaru sudah tahun 2012. Berarti sudah berapa belas tahun? 13 tahun ya kurang lebih ya. Berapa? Iya, 13 tahun ya dengan semester ini. Nah, sudah sejak itu. Jadi sudah cukup lama kalau kalau ditanya Arduino, Civic Banjarbaru termasuk yang kemudian pelopor lah saingannya Polyban gitu untuk kemudian menggunakan ini. Tapi sekarang sudah banyak saingan-saingan. Dan kalau kawan-kawan tanya yang kuliah di Uniska ataupun di tempat lain itu tidak banyak yang kemudian mempraktekkan ini karena mereka tidak ada praktikumnya. Coba aja tanya kawan yang di kecuali yang Poliban ya, Poliban karena memang mereka dari awal itu kan. Ya istilahnya sama startnya dengan kita pakai Atmel, mereka juga pakai Atmel. Waktu itu sebenarnya mereka tidak pakai microcontroller, mereka pakainya PLC. Apa itu PLC? Nah, PLC. Nih. Jadi Poliban itu dia pakai ini. Termasuk mungkin beberapa tahun terakhir juga mereka sampai sekarang masih pakai PLC. Jadi jadi alatnya seperti kontaktor-kontaktor gitu dia. Nah, ini ada juga yang bentuknya seperti ini.
Dan ini harganya mahal. Jadi waktu Civic Banjarbaru sudah menggunakan microcontroller, mereka masih masih campur-campur dan masih memilih-milih gitu, masih pakai PLC, pakai microcontroller. Mereka bahkan dulu pakai mikroprosesor biasa kalau tidak salah. Civic Banjarbaru pas di pertama kali itu saya sudah bawa langsung microcontroller, tidak pakai mikroprosesor karena terlalu ribet untuk memprogram interface-nya ke PC ataupun ke laptop. Jadi lebih ringkas, ini bentuknya ya kurang lebih si PLC itu. Nah, ini. Jadi isinya kayak kontaktor-kontaktor. Mungkin kalau kawan-kawan pernah, kalau di mobil itu kan kalau misalkan kita nyalakan lampu sen itu ya, klek, klek, klok gitu kan ada kan? Atau di motornya aja, lampu sennya dinyalakan. Ya. Nanti ada bunyi klak, klok. Nah itu namanya relay. Nah di dalamnya ini ada relay-relay seperti itu. Tapi sebenarnya bukan relay, namanya kontaktor. Nah itu yang kemudian mereka program ini. Saya belum pernah sama sekali memprogram ini, hanya lihat saja kawan saya dulu. Oh seperti itu ya. Nih. Tapi karena tidak belajar, jadi saya tidak tahu persis dan tidak bisa menjelaskan dengan detail seperti apa kemudian itu di programnya. Baik, kita lanjut lagi. Kita kembali ke slide dulu ya, sebentar. Jadi saya percepat lagi karena waktunya terbatas. Nah, sekali lagi ini sudah saya sebutkan tadi, kita sudah pakai bahasa assembly di awal-awal 2004, 2005 sampai 2008 kalau tidak salah ya. Habis itu kemudian kita ganti ke bahasa C. Sampai sekarang. Nih, nah ini programmer yang kita awal dulu punya namanya HB2000. Kemudian HB2000W itu bisa jalan di Windows. Sebelumnya yang HB2000 itu jalannya di DOS. Pernah ngetik CMD gini? Ini saya sampaikan biar kawan-kawan tahu seberapa ininya ya dulu, zaman dulu ya. CMD. Nah, dulu mau programnya di sini. Ini DOSPROM namanya. Jadi ngetiknya di sini, menjalankan, compile, ngapain tuh ada di sini. Tidak kemudian kita pakai aplikasi Windows seperti ini ya. Nah, sekarang kan kita pakainya ini nih. Baik, ini sebelum nanti kita masuk ke sini ya. Nah, ini kita sudah pakai yang ini. Tampilnya kan bagus kan? Kalau tadi nggak tahu apa-apa diketik gitu. Membuka folder aja CD, B, kemudian apalagi foldernya data, kemudian Arduino segala macam itu satu-satu. Nah, tidak semudah sekarang ya. Nah, ini dulu namanya DOSPROM ya. Kalau sekarang namanya Command Prompt. Jadi kalau nanti kawan-kawan apa namanya mau gunakan ini, biasanya kalau yang belajar jaringan ini masih terpakai. Misalkan nggak saya ketik ini ya, besar nggak nih? Saya ketik ipconfig ini, kan muncul tuh, kelihatan nggak? Kecil sekali ya. Itu kelihatan berapa IP address dari laptop saya yang sekarang dapat dari kabel LAN warna biru ini. Kemudian dia servernya pakai apa gateway-nya di situ ada di situ ya. Nah ini kalau zaman dulu kita pakai ini. kemudian kemudian yang HB2000 ada W-nya, ambil W-nya itu kurang nolnya 1. Harusnya 2000 W. Nah, itu sudah jalan di sistem operasi Windows. Waktu itu Windowsnya masih Windows 97, 98 ya. Kemudian berkembang jadi Windows XP. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Nih, tampilannya yang saya masih punya fotonya nih, sempat saya foto nih. Ini programmernya HB2000W ya. Kalau HB2000-nya mungkin saya tidak tidak sempat foto. Kemudian ini ya. Yang kita gunakan sekali lagi sudah tidak lagi pakai MCS 51, tapi kita sudah pakai yang seri AVR ya, atau keluarga AVR yang tadi saya sampaikan. Yang di papan itu, yang ada di yang sudah saya bawa itu adalah ini mungkin kalau mau lihat boleh ini ya dilihat-lihat sebelah situ. Ini Matthew kalau mau lihat boleh. Biar 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 saya tidak berbicara ini. Kalau mau lihat lagi ambil boleh, bentar ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga saya tidak bawa. Ini tahun 2011-2012. Kita sudah pakai yang ATmega 168 ya. Ini kurang lebih seperti ini yang sudah sempat saya foto ini. Jadi saya bikin materinya saya foto aja. Dan ini sebagian besar sudah banyak yang rusak ya. Jadi ada yang rusak chipnya, ada yang rusak USB controllernya, ada yang juga apa namanya rusak
USB portnya dan lain-lain di sini. Jadi banyak. Tapi ini sebenarnya yang saya beli itu yang sudah. Nah ini dia nih. Yang saya tadi berbicara di awal-awal ya. Yang mana yang ori, yang tidak ori. Yang di papan tulis itu adalah yang ori. Harganya 250.000 kalau tidak salah. Tahun 2011 atau 2012. Kalau yang ini harganya mungkin sekitar 45.000. Serinya kurang lebih sama ya. 168. Oh bukan. Ini seri mikrokontrolnya lebih tinggi 328. Kalau itu 168. Tapi itu lebih powerful karena apa? Karena bahasa bahasa orang ini lebih bandel gitu ya, lebih bandel. Istilahnya lebih tahan tahan banting lah. Karena itu rusaknya mungkin dari baru tahun-tahun kemarin itu, setelah sekian lama dipakai baru 2 tahun terakhir lah itu rusaknya. Karena mungkin sudah usianya juga sudah ini ya 10 tahunan lebih. Iya benar ya, kalau 2020 itu ya belasan tahun ya sudah ya. Nah, jadi ciri khas dari sebuah kemudian programmer yang ori itu biasanya warnanya hijau. Seperti itu. Karena itu dibeli dari Inggris. Belinya dari Inggris. Tapi saya tidak beli langsung karena saya tidak punya akses untuk kemudian mengimpor itu ya. Ada kawan yang di Jakarta yang kemudian membelikan itu. Jadi kalau tidak salah ingat itu dari Inggris ininya. Apa papannya itu. Tulisannya di situ Dagu Arduino ya, Dagu Arduino. Nanti kawan-kawan kalau pas lihat di pasarnya itu ada pilihan macam-macam. Ada Arduino Mega ini 2560, ada Arduino Uno, di situ ada tulisannya Uno ya. Uno itu kayak bahasa Italia ya, Uno. Kemudian ada nanti Arduino Dagu, ada Arduino Nano, ada Arduino Pico, ada Arduino yang macam-macam. Mungkin kalau yang putri bisa jadi nanti pilih yang Arduino yang bentuknya kayak lollipop gitu, bulat. Nah, warnanya pink kata. Saya tidak tahu apakah ada yang warna pink, tapi yang jelas bentuknya seperti itu ya. Nah ini keterangannya ya, saya tidak bahas terlalu panjang karena kita tidak gunakan ini. Sebenarnya di sini sudah lengkap sekali, dia punya motor, driver dan lain-lain di situ. Chipnya, bahkan chipnya pun lebih kecil daripada si driver motornya yang ada di situ. Ini yang saya tunjuk nih. Jadi waktu tahun 2008, 2009 sampai 2010, bahkan sampai 2012 kalau tidak salah, robot Simic Banjarbaru itu sudah pakai ini. Sudah pakai ini kontrolernya ya, mikrokontrolernya. Karena dia sudah ada driver motornya juga di situ. Jadi kita lebih gampang karena tidak perlu perangkat luar, tinggal dipakai itu saja. Cuman hanya saja waktu itu karena kita perlu membaca sensor ultrasonik, maka kemudian kita perlu dua perangkat ini saya tumpuk dua. Satu kemudian untuk membaca sensor, satu lagi untuk menjalankan motor dan lain-lain. Di situ ya. Nah, waktu itu kita sudah gunakan ini. 2012 masih. 2013 kayaknya masih ini. 2012, 2013 sampai 2014 kayaknya masih. Habis itu 2015 kayaknya ganti deh. Ini sudah tidak ini lagi. Nanti kawan-kawan bisa lihat lagi ya dari slide ini. Nah, kemudian ini yang di tahun 2018 kita dibelikan lagi yang baru ini. Dengan kemudian modul I/O-nya. Waktu sebelumnya ya. Sebelumnya itu si LCD ini ya modul ini modul LCD, modul apa namanya nih? Display 7 segment itu dibelikan terpisah. Kalau ini kan sudah dijadikan satu nih. Ada yang jual kebetulan 2018 atau 2017 itu oleh Pak Boy dicarikan, kemudian ada yang kemudian sudah include di dalamnya. Jadi LED-nya ada, kemudian ini dot matrix-nya ini, kemudian ini 7 segmentnya, kemudian ini LCD-nya, ini buzzer-nya, ini kemudian relay-nya. Ini real time clock-nya. Ada baterainya di sini. Ada tombolnya juga, plus satu masukan analog di sini. Nah, nanti kapan-kapan kita praktekkan semuanya ya. Nah, nih sudah ada di sini. Ini saya beri keterangan tidak ya? Oh, tidak ada keterangannya. Baik. Nah, kemudian untuk softwarenya sendiri kita pakai Arduino IDE namanya ya, Arduino Integrated Development Environment ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa download dari sini tadi ya. Nah, ini gratis, tapi kalau mau bayar boleh. Tapi maksudnya di situ kan nanti pada saat ini boleh donasi itu ya. Ini sebenarnya kan ini gratis karena di open source. Jadi kawan-kawan bisa download saja seri yang terbaru 234. Ini kayak nama merek rokok ya 234 ya seri. Dan di laptop saya kebetulan masih seri 232. 232 itu
Oh kayak anu ya, kayak kayak majelis di Barabai, majelis guru Bahit 232. Nah, yang sekarang ada dan tersedia itu 234. Jadi kalau pada saat tadi pertama kali saya membuka aplikasi yang ini ya, nanti ada keterangan dia bahwa sudah ada yang nah, sudah ada versi yang terbaru dari aplikasi Arduino IDE ini. Nah, aplikasi Arduino ini apa? Serinya 234. Alamatnya di ini kelas 47 ya. Nah, saya berikan aja linknya di situ ya. Jadi kawan-kawan bisa langsung download nantinya. Biar tidak bingung nyari-nyari nanti linknya kemana. Karena kalau misalkan diketik di browser arduino.cc.cc gitu, nanti munculnya macam-macam gitu kan, ada keterangan-keterangan kan nih. Nah ini, nanti kan bingung nyari-nyari di mana ya ininya ya, mendownloadnya kan downloadnya ada di sini software. Nah, kalau misalkan penasaran apa itu Arduino, ini yang tadi ada di tempat kita nih ya, sebentar. Saya kembali ke slide ini. Saya mohon maaf harus pindah-pindah ya. Bentar. Nah, itu kan ada Arduino Uno kan sebelah situ kan. Itu juga masih di sini ya. Tapi yang di sini yang dijual itu adalah yang original. Warnanya hijau ya, warnanya hijau. Ini original nih. Kalau yang di tempat kita itu buatan biasa ya, buatan dari Tiongkok nih. Warnanya biru. Harganya murah 45.000 kalau tidak salah ingat ya. Kalau ini harganya ratusan ribu nih. Tapi biasanya lebih bandel ya ininya. Alhamdulillah. Nah, ini, tapi saya tidak promosi sih. Ini maksudnya kalau buka tadi Arduino.cc munculnya berbagai macam Arduino kit ini. Nah, ini ada foto kit segala macam ya sekarang. Nah, ini macam-macam ya, ada di sini. Ini bisa langsung beli di sini, tapi kalau misalkan saya sih pilihnya ya yang dijualnya di di Banjarmasin, di Indonesia saja ya. Di Banjarbaru juga sebenarnya ada tokonya. Nanti kawan-kawan tinggal di filter saja ya kalau misalkan mau beli itu. Siapa tahu mau penelitian, kemudian eh, bisa cari. Nah, ini harganya kalau di sini ya Arduino Uno tadi itu 29,28 dolar. Kalau 30 kali 16, 16 kali 3 16 berapa jadinya? Berapa ribu? 500.000. Tuh kan mahal kan? Bandingkan dengan yang tadi saya katakan itu harganya, coba kalau dia tidak penasaran ya. Kita cari saja di sini ya. Kita buka tab baru lagi. Arduino ini. Harganya berapa? Oh, naik ya sekarang ya? Oh ya, mohon maaf. Nah, oh ada kok, ada. Masih ada yang 48.000. Tadi saya bilang 45.000 kan? Nah, oh, tapi chipnya, ini chipnya yang tidak bisa dilepas-lepas itu. Yang 48.000 harganya itu chipnya tidak bisa dilepas. Jadi kalau sekali rusak udah ganti satu itu. Karena kita tidak punya solder blower. Kalau yang ini masih bisa diganti, chipnya ganti. Kalau hanya chip microcontrollernya aja yang rusak. Nah, itu. Saya tadi bilang 45.000, mohon maaf beda sedikit ya. Ada perbedaan harga. Baik. Nah, ada starter kitnya juga di sini. Nah, itu sekedar ini aja ya. Tadi intinya sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa ada software yang akan kita gunakan nantinya. Nanti kawan-kawan nanti bisa download dari sini. Itu gratis. Kalau kebetulan sistem operasinya pakai Linux, silakan download yang versi Linux. Kalau yang pakai Mac, silakan juga download yang versi Mac. Yang versi Mac ini dia sudah serinya berapa di sini? Yang pakai Intel ada yang Apple Silicon nih, di sini tinggal download aja. Ini tidak seberat si MATLAB ya, karena ini sedikit anunya. Mungkin hanya beberapa ratus mega saja. Nanti kalau misalkan ini download satu, yang lainnya tinggal copy aja.
Nah, kalau dulu saya suka juga pakai yang serinya 1.8.3 ya, yang dulu-dulu. Dulu kan dia pertamanya 1.0, habis itu tiba-tiba dia ngedownload dan mengupdate sendiri ininya. Aplikasi saya yang lama-lama itu. Saya sebenarnya ingin mempertahankan untuk memperlihatkan ini loh aplikasi yang lama modern. Jadi di tempat saya sudah ada yang 232, tapi yang ada terbaru sekarang adalah 234. Nah, kemudian tampilan dari aplikasinya sendiri itu kurang lebih seperti ini tadi ya. Nah, nanti kalau kawan-kawan membuka awal-awal itu ya, di awal-awal aplikasi ini ada tulisannya sketch. Kemudian dia akan menunjukkan tanggal hari ini kalau tidak salah ingat. Kelihatan nggak situ di atas? Enggak kelihatan ya. Saya coba snip dulu ya, snipping. Biar bisa kelihatan. Saya snip bagian sininya. Saya forward dulu. Nah, ini biar bisa dibesarkan. Jadi kalau kawan-kawan presentasi itu ya, jangan jangan biarkan orang yang melihat atau itu kemudian tidak bisa membaca. Dia kan matanya sampai gini, kelihatan banget. Terutama ujian nanti skripsi, ujian PKL, ujian proposal, atau nanti ada presentasi di mata kuliah tertentu ya. Itu beberapa yang kemudian orang sekiranya tidak bisa lihat, karena kan kalau kita yang di sini kan kelihatan dari laptopnya kan, tapi kalau misalkan di slide itu kadang-kadang tidak kelihatan. Saya juga sering menemukan kawan-kawan itu yang kenapa ya tidak diperlihatkan, kan bisa di zoom nih kalau dibuat kan. Nah, kan yang jadi yang belakang jadinya juga bisa lihat. Itu tulisannya sketch 19 Maret 19A. Nah, itu nanti bisa diganti namanya. Itu hanya defaultnya saja bahwa ada file baru yang dibentuk ataupun dibuatkan atau disediakan oleh Arduino yang serinya disimpan saya kebetulan 232. Nanti kalau kawan-kawan download sudah seri yang 234 ya. 2.3.4. Kemudian nanti ekstensi filenya kalau kita simpan belakangnya adalah .ino. Arduino kemudian dia singkat belakangan .ino. Nah, itu nanti kalau misalkan kita sudah hubungkan yang komputer, misalkan ini saya pakai yang Arduino yang ini ya. Ini mungkin ketindih ininya kabel-kabel. Saya pakai yang lebih baru saja. Itu sampai jam berapa? Cinta. Sudah lewat ya? Sudah nggak jadi. Nanti saja ya. Baik, kurang lebih demikian ya yang kemudian nanti kawan-kawan saya minta tolong di-download. Nanti saya untuk terkait dengan tugas kemarin itu saya akan buatkan linknya dulu. Insya Allah mudah-mudahan ingat lagi. Dan sekali lagi minggu depan karena sudah beberapa kawan-kawan berencana untuk pulang kampung, maka kita akan insya Allah kuliahnya secara daring. Kalau masih di jadwal kuliah ya. Nanti kita tunggu dulu pengumuman dari Prodi, apakah masih terjadwal kuliah atau tidak. Dan kalau memang masih terjadwal kuliah, maka kita akan kuliah secara online atau daring. Insya Allah. Nah, karena waktunya yang habis, jadi saya tidak bisa meneruskan lagi untuk kemudian memperlihatkan dari softwarenya. Nanti kawan-kawan bisa download saja dulu sambil mungkin habis ini kemudian ada waktu bisa connect ke wifi-nya kampus, di-download saja. Salah satu atau salah duanya. Ya, salah dua. Nanti kawan-kawan bisa download, kemudian bisa lihat dulu ya, lihat-lihat dulu, kemudian seperti apa cara kemudian memprogramnya. Ini sebenarnya ada ceritanya ini. Kenapa tiba-tiba dia sediakan itu ya? Di awal-awal itu tidak disediakan file setup dan loop. Mungkin karena orang sering lupa bahwa dua prosedur itu harus ada, maka dia sediakan pada saat kita mengklik pertama kali control new atau membuka pertama kali programnya. Bisa bentar ya. Ini kalau kita buka, saya kembali dulu nih. Saya kontrol N lagi. Nah, ini kan. Ini saya bikin file baru lagi, maka dia akan membentuk void setup dan void loop. Kalau di MATLAB kemarin kan kosong ya kan? Ya kan tidak ada setup, tidak ada loop, langsung ada kosong gitu sih. Kita sudah silakan mau ngapain gitu. Tapi kalau di sini ada void setup dan void loop. Dan ini tidak boleh tertinggal ya. Karenanya tadi si pembikin softwarenya itu pembuat softwarenya sudah menyediakan secara default. Sekali kita mengklik atau membuka pertama kali aplikasi ini maka akan muncul. Nah, kalau ini terakhir, ini aplikasi yang terakhir atau program yang terakhir saya buka adalah ini, maka dia akan membuka lagi aplikasi ataupun program yang terakhir saya buka. Tanggal 14 Mei tahun lalu. 14 Mei tahun lalu ya.
Kemudian kalau tadi saya klik Ctrl New atau ini file nih ya, file new sketch di sini atau Ctrl N, maka dia akan membentuk file baru yang isinya di dalamnya ada dua itu. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat insyaallah minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan juga saya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, terima kasih spidolnya. Terima kasih ya. Mohon maaf presensi saya buka dulu ya. Saya lupa. Ya, seperti itu. Baik, silahkan diisi presensinya. Oke. Baik, sampai ketemu lagi ya, insya Allah.